Oke, jadi kayaknya udah lama ya kita tidak melakukan segmen Rempon Janda atau review handphone jadul nan mempesona. Dan handphone yang akan kita rempon di episode kali ini adalah handphone yang biasanya disebut dengan limbah Jepang. Jadi mungkin kalian bisa tebak di kolom komentar kira-kira handphone yang jadi limbah Jepang ini apa. Sementara saya buka dulu ini ya. Oke, dan handphonenya adalah, masih belum. Dan udah bisa dipastikan kalau handphonenya ini sepertinya cuma datang batangan ya. Kita buka aja pelan dulu. Ya, udah kerasa batangannya karena tidak ada box sama sekali. Dan ini langsung keras, jadi langsung handphonenya. Dan perkenalkan, ini adalah Ayo kalian bisa tebak gak dengan bingkai kamera yang seperti ini? Bingkai kameranya seperti kartun Wall-E ya, jadi dua mata seperti itu. Kemudian flashnya bisa menjadi hidung. Nah, ini dapat back cover juga. Back covernya ini kulit ya, warnanya merah seperti ini. Wih, lumayan lah. Oke, dan perkenalkan ini adalah Sony Xperia 8. HP dari Jepang yang kalau dibilang limbah sebenarnya bukan limbah-limbah banget ya, karena umurnya Sony Xperia 8 ini nggak terlalu tua juga. Karena saya kutip dari suara.com, Sony Xperia 8 ini di launching tanggal 7 Oktober 2019 dan harganya pada waktu peluncingannya itu sekitar 7,1 juta rupiah. Dan saya beli Sony Xperia 8 ini harganya 2,5 juta aja, tapi bekas. Dan seperti yang kalian lihat di dalam paket pembeliannya nggak ada charger, nggak ada kabel, nggak ada boxnya. Jadi benar-benar batangan dengan bonus back cover seperti ini. Dan seperti biasa ya, Sony dengan aspek rasio 21:9-nya mirip seperti remote AC, jadi dimensinya memanjang seperti ini. Dan di bagian back cover atau bagian belakangnya dia sudah menggunakan material kaca ya di sini, jadi glossy-nya terlihat banget. Kemudian ada logo NFC di bawah kamera. Dan kameranya dual 12 megapiksel dengan 8 megapiksel dan ada LED flash di bagian atas bingkai kamera. Kemudian ada tulisan Xperia kecil di bawah, Sony-nya ada di tengah. Di bagian kanan terdapat tombol power yang juga berlaku sebagai fingerprint. Kemudian ada volume up and down. Di bagian atasnya masih ada audio jack. Di bagian kiri ada SIM, letak SIM dan juga micro SD. Coba kita buka dulu bagian sininya ya, apakah ada tempat micro SD. Nah, jadi ada micro SD dedicated seperti ini dan juga ada SIM card. Di bagian bawah ada konektor Type-C, lubang mic dan juga speaker. Oke, jadi sekarang langsung aja kita coba aktivasi Sony Xperia 8 ini sambil kita install beberapa aplikasi untuk hands-on dan juga benchmark. Jadi sekarang udah hari kedua saya mencoba pakai Sony Xperia 8 ini. Kemarin juga udah kita install beberapa aplikasi untuk benchmark. Dan yang pengen saya omongkan pertama adalah vibration motor feedbacknya. Ini bener-bener kalau misalkan harganya 7,6 juta menurut saya nggak pantas, karena vibration feedbacknya ini mirip seperti HP 1 jutaan ya. Mungkin kalian bisa langsung dengerin aja, kira-kira seperti ini suaranya. Jadi kayak gitulah kira-kira suara vibration motor feedbacknya. Jempol aja ketika ngetik itu rasanya kayak geli semua gitu. Kalau kalian pernah ke mall atau kemana di mana ada kayak hewan kecil-kecil buat mijetin, rasanya kayak gitu ya. Kayak ikan kecil-kecil buat mijetin di jempol kaki itu rasanya mirip banget kayak gitu. Dan HP-nya juga getar semua. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita coba untuk AnTuTu benchmarknya. Dan skornya bisa kalian lihat sendiri lah ya. 118.120 dengan detailnya seperti ini. Jadi kalau dibilang ini adalah HP mid-range dari Sony, mid-range yang kalau secara benchmark sintetis AnTuTu, mid-range yang ke entry levelan. Coba kita lihat untuk chipsetnya dia pakai apa. Jadi chipsetnya di sini kalau di AnTuTu dia terbacanya Snapdragon 630, kemudian untuk resolusi layarnya lumayan gede ya, 1080x2520. Kemudian untuk memori RAM-nya 4GB, memori internalnya 64 GB. Dan sekarang buat kalian yang nggak percaya AnTuTu, kita coba juga pakai Geekbench. Dan untuk skor Geekbench-nya juga entry level banget, 178 single core, multicore-nya 1023. Dan seperti biasa kita juga tes pakai CPU throttling selama 30 menit dengan jumlah thread-nya 20. Dan dia throttling di
menit-menit tengah ya, bisa di bawah 80%. Kemudian dia bisa naik lagi di atas 80% dan untuk skornya bisa langsung kalian lihat di sini. Untuk performa gamingnya, karena chipsetnya bisa dibilang entry level Snapdragon 600 series, jadi untuk PUBG dia ke unlock hanya smooth dan medium. Dan untuk sensor gyronya juga kurang nyaman, kurang responsif, kurang akurat. Dan untuk gameplaynya dia average mendapatkan sekitar 25an FPS di settingan smooth dan medium ini. Kemudian kalau di game Genshin Impact menurut saya udah nggak playable lah ya, karena ini settingannya lowest banget dan seperti yang kalian lihat FPS-nya cuma dapat 14, 16 dan ini laggy banget. Jadi sepertinya memang bukan segmennya untuk digunakan bermain game. Kemudian untuk sistem operatingnya dia masih pakai Android versi 9 dan ini sudah saya cek ya. Ini adalah yang paling up to date dan Sony Xperia 8 ini diluncurkan Oktober 2019. Biasanya brand Android yang manapun ya, biasanya dia akan mendapatkan support sistem itu sampai 2 tahun, 2019, 2020, 2021. Jadi seharusnya masih mendapatkan Android 10. Cuman ketika saya cek nggak ada, mungkin belum ada updatean baru. Jadi mungkin buat kalian pecinta Sony, terutama Sony Xperia 8, kalau misalkan kalian mendapatkan update, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kemudian seperti biasa, Sony masih tetap kekeh dengan ciri khasnya yaitu HP remote dengan aspek rasionya 21:9 ya. Jadi dia dimensinya memanjang. Dan sekarang kita lihat untuk quick centernya ada apa aja. Pertama karena tadi ada di bawah logonya itu, di belakang back covernya ada logo NFC dan di sini dia ada NFC, kemudian screen mirroring, kemudian dark mode-nya juga ada, night light untuk blue filter ada, invert color ini biasa, Sony biasa. Kemudian dia juga masih ada side sense. Jadi misalkan ini kalian ketuk 2 kali ya. Di sini dia akan membuka pop up menu lagi, side sense. Nah, seperti ini. Dan kalian bisa pakai fitur one handed mode seperti ini. Sebenarnya kalau tangan saya ya, misalkan tangan saya tangan kanan ini untuk pakai one handed itu kayak jadi terlalu sempit karena dengan aspek rasionya yang nggak usah pakai one handed, tangan saya udah pas. Kemudian selain one handed mode, kalian juga bisa memanfaatkan fitur multi window dengan SideSense ini. Jadi kalian klik aja multi window-nya. Nah, kalian bisa pilih aplikasi apa yang mau di multi window. Di sini saya coba pilih pakai Chrome dan juga pakai YouTube. Jadi dengan aspek rasionya yang panjang seperti ini, kita bisa memanfaatkan untuk multi window juga. Dan sekarang kita bahas masalah layar. Kemudian karena rasio layarnya ini unik 21:9, kalau kita gunakan untuk nonton video yang aspek rasionya 16:9 di bagian kiri dan kanannya, kalau nggak kita pins ya, jadinya barnya itu bukan di bagian atas tapi di bagian pinggir. Nah, kalau misalkan kita pins ya bisa full screen seperti ini, cuman jadinya kepotong. Nah, kepotongnya nggak terlalu banyak juga sih. Cuman kalau kita gunakan untuk nonton film atau trailer yang aspek rasionya 21:9 ya nggak usah kita pins lagi ya. Contohnya seperti ini. Nah, nggak usah karena memang aspek rasionya Sony ini kalau tagline-nya sih cinematic ratio. Jadi nonton smartphone selayaknya nonton TV seperti ini. Sayangnya untuk speakernya dia juga masih mono ya. Jadi speaker yang atas ini cuman untuk calling. Kalau saya tutupi seperti ini ya hilang suaranya. Nah, untuk kualitas suaranya kira-kira seperti ini. Menurut saya suaranya standar sih ya. Standar banget. Mungkin sama dengan HP yang harganya barunya sekarang itu sekitar ya mirip-mirip HP mid-range 3 jutaan lah. Dan masih soal layar, sekarang kita coba berapa maksimal input yang bisa ditangkap atau keregister oleh Sony Xperia 8 ini. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 8 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 5, 6 kok masih 4? 1, 2, 3, 4, 5 tangan saya basah. Tom, tanganmu Tom. Wah, 10 ya. Jadi dengan bantuannya tangan Tomo tadi, makanya kalau lihat jarinya banyak, karena jari saya itu cepet banget basah. Jadi kadang licin-licin gitu. Jadi dia support sampai untuk 10 input. Kemudian untuk sensor-sensornya juga lumayan lengkap ya. Jadi ada temperatur sensor, ada gyro juga. Cuman tadi ketika kita coba untuk main PUBG, sensor gyronya memang bisa, cuman nggak terlalu akurat. Jadi mungkin chipsetnya atau gyronya ini bukan secara hardware. Jadi buat kalian yang mungkin cari Sony Xperia 8 untuk main gyro, menurut saya main PUBG pakai gyro menurut saya kurang nyaman. Dan sekarang kita bahas masalah baterai dari Sony Xperia 8 ini yang menurut saya cukup
membingungkan ya, karena kapasitas baterainya nggak terlalu besar, dengan kapasitasnya cuma 2700 miliampere aja. Dan mungkin karena dia terlalu tipis ya, nggak terlalu besar, jadi baterainya nggak bisa ditanamkan baterai yang beribu-ribu mAh gitu. Dan tadi juga sudah sempat kita cek pakai battery lock di 87%, itu 17.31, dan jam setengah 9 malam dia tinggal 9%. Ini ya 2126. Dan ketika ini seperti biasa kita coba untuk benchmark Antutu, Geekbench 5, 3D Mark, kemudian buat download, istilahnya high load banget lah. Jadi kalau misalkan kondisi kalian gunakan Sony Xperia 8 ini full load banget, mungkin main Mobile Legends, main game ya sekitar 87% ke 9%, itu sekitar bisa cuma 3 jam aja. Kemudian untuk user interface kameranya kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita pencet di foto, kemudian kita pilih mode, ada beberapa mode seperti portrait selfie, kemudian Google Lens, bokeh, manual, slow motion, creative effect, dan panorama. Kalau nggak salah Sony itu ada namanya AR apa gitu ya, dimana kita bisa kayak semacam men-3D-kan ada dinosaurus dan lain-lain. Tapi di sini nggak ada, tapi biasanya kita bisa download langsung di Play Store-nya. Kemudian ada object tracking, auto capturing. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita coba kameranya di luar aja. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera depan dari Sony Xperia 8 ya. Dan sekarang itu jam mau maghrib pokoknya, kalau kalian dengar sama-sama ada suara orang ngaji ya. Jadi cuaca lightingnya kira-kira seperti ini. Agak-agak low light lah, walaupun nggak terlalu gelap banget. Dan kalau di layarnya Sony ini, saya jalan ini masih cukup stabil lah ya, nggak terlalu gempa. Dan ada kotak face detection, jadi dia kalau misalkan saya noleh, nah dia akan tetap mengikuti muka saya, biar yang fokus ada di muka. Jadi keuntungannya kalau digunakan untuk ngevlog lebih enak. Dan ini adalah resolusi 4K. Cuman untuk sekelas Sony Xperia 8 4K-nya bisa pakai stabilization-nya on ya. Dan sekarang kita coba jalan. Nah ini kalau kalian lihat langitnya kan lumayan mau maghrib ya, jadi cahayanya agak kurang gimana gitu. Tapi nggak apa-apa, sambil kita tes gimana kemampuan dia setengah low lightnya. Kalau dibilang low light banget ya enggak. Dan menurut saya sih agak kurang ya kalau misalkan kita ambil yang harganya 7 jutaan. Tapi kalau yang saya dapat ini 2,5 juta ya oke lah kalau misalkan perbandingannya adalah HP yang 2 jutaan. Nah itu ngapain tuh? Oke, jadi kita lanjut lagi. Nah kalau kalian lihat di awan sana ya, ada cahaya-cahaya senja ya. Nah kira-kira seperti ini kalau ditangkap menggunakan Sony Xperia 8. Dan karena fitur stabilisasinya on, kita coba langsung aja untuk jalan agak cepet ya, seperti ini. Dan kita coba lihat fokusnya ke spion dulu. Sets. Ada noise ya. Kita coba lagi. Sets. Ke ban sekarang. Sets. Nah seperti itu ke mukanya orang. Sets. Nah seperti itu. Fokusnya kalau di low light agak-agak kurang cepet ya, kurang Sony banget gitu. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video dari Sony Xperia 8 kali ini. Dan kesimpulannya, kalau saya kutip dari beberapa website, harga launching barunya itu 7,8 juta sampai 8 jutaan. Bahkan ada yang bilang juga 10 jutaan kalau misalkan masuk ke Indonesia. Dan dengan harga segitu, menurut saya Sony kayaknya udah kayak ya udahlah ya, pokoknya harga berapapun Sony pasti ada yang beli karena ada pecintanya Sony. Cuman menurut saya kalau dengan spesifikasinya seperti ini, Snapdragon 630, RAM 4GB, memori internal 64GB, yang dijual hanya semacam aspek rasio 21:9. Kalau secara desain sih memang menurut saya oke banget sih ya desainnya Sony Xperia 8 ini. Jadi desainnya itu anti mainstream banget dengan ciri khasnya Sony, aspek rasio 21:9. Saya ini pecinta Sony ya, kalau kalian lihat di beberapa video di KID, bahkan Sony XZ1 sampai XZ3 saya pernah bahas juga. Cuman makin kesini menurut saya Sony ini makin aneh-aneh gitu. Ada yang Sony Xperia Pro 50 juta, kemudian Sony Xperia One Mark II kita juga udah bahas. Menurut saya kalau kita bandingkan dengan Android lain, menurut saya kayak gimana ya, ibaratnya itu kayak Sony itu sekarang strateginya menurut saya nggak tahu gimana. Yang penting itu mereka kayak bikin kemudian dijual. Mereka nggak peduli pesaingnya, mereka nggak research dulu gimana pesaingnya. Jadi
Kalau misalkan harganya barunya 2,5 juta seperti harga bekas yang saya dapatkan ini, menurut saya sih masih oke aja. Cuman kalau 7 sampai 8 juta dengan vibration feedback yang tadi geter-geter kayak gitu yang bisa kalian dengarkan. Kemudian dari segi kamera menurut saya juga biasa aja. Jadi kalau kalian akhirnya untuk memilih Sony Xperia 8 ya menurut saya sih beli bekas aja lah yang 2 sampai 3 jutaan. Kalau kalian beli baru sampai 7 juta mending HP yang lain menurut saya pribadi ya. Mungkin saya akan diserang pecintanya Sony, saya pun pencintanya Sony. Biasanya kalau fansnya Sony menurut saya mereka akan lebih keras untuk mengkritik biar brandnya lebih maju. Jadi Sony tolonglah ya, jangan seperti ini terus-terusan lah, nanti ditinggal sama fansnya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niklas Budi and see you on the next video. Bye bye.